Pada sesi presentasi dan diskusi yang akan dipandu oleh moderator kita hari ini, Ibu Dr. Mulyorini. Saat ini beliau aktif sebagai dosen Departemen Teknologi Industri Pertanian dan telah menjadi konselor IPB selama 15 tahun. Kepada Ibu Dr. Mulyorini, kami persilahkan. Baik, terima kasih Ananda Najwa. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Bapak Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Fakultas IPB, Bapak Dr. Ferry Kusnandar. Yang terhormat Bapak Ibu Kadep, Sekdep, Komsis, Komdik dari 4 departemen di lingkungan Fateta. Yang terhormat para dosen konselor Fateta serta adik-adik mahasiswa yang saya sayangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera serta salam sehat bagi kita semua. Ya. Sesuai dengan yang disampaikan oleh MC, izinkan saya Mulyorini menjadi moderator kegiatan sosialisasi hasil survei dan prosedur operasional baku kegiatan konseling mahasiswa Fateta IPB 2021. Hadirin yang saya hormati, sebelum memulai acara inti, izinkan saya menyampaikan beberapa hal sebagai berikut. Pertama, penyampaian materi akan dilaksanakan secara panel dengan waktu presentasi bagi masing-masing pembicara, ada 2 pembicara, selama 15 menit. Nanti mohon izin kepada narasumber, ya, 5 menit sebelum waktu presentasi habis, maka akan kami sampaikan pemberitahuan. Kemudian akan dilakukan tanya jawab selama kurang lebih 40 menit. Dan bagi hadirin yang memiliki pertanyaan, silakan menuliskan pertanyaan pada chat dengan format nama, kemudian ditujukan kepada siapa dan apa pertanyaannya, atau nanti bisa berinteraksi secara langsung ya adik-adik semuanya. Baik, hadirin yang saya hormati, tadi Pak Ferry sudah menyampaikan bahwa sudah lebih dari 1,5 tahun ini kita menyelenggarakan kuliah dan praktikum secara daring, ya. Dan itu menyebabkan mahasiswa, bahkan juga dosen ya mungkin ya, rentan mengalami gangguan psikologis yang berhubungan dengan kesehatan mental. Ya. Apa saja? Karena banyak tekanan yang secara mental dan fisik disebabkan karena faktor akademik, seperti misalnya fasilitas pembelajaran yang kurang memadai, kemudian sulit kalau belajar dalam jangka waktu yang lama ya, harus duduk terus di depan laptop, kemudian kadangkala kita berpikir terlalu banyak tugas dari dosen, dan itu bisa menyebabkan stres pada mahasiswa. Nah, menyikapi hal tersebut, maka tim kesehatan mental Fateta IPB telah menyelenggarakan survei untuk menjaring informasi terkait kesehatan mental yang terjadi pada mahasiswa Fateta dalam mengikuti pembelajaran di masa pandemik. Ya. Di samping itu, kemudian tim telah menyusun POB konseling, ya, dan pada hari ini alhamdulillah telah hadir bersama kita 2 orang dosen konselor Fateta. Yang pertama adalah Dr. Endang. Selamat pagi Dr. Endang. Assalamualaikum. Dan Ibu Dr. Didah. Waalaikumsalam Bu Uni. Waalaikumsalam Bu Endang. Dan juga Ibu Dr. Didah yang akan menyampaikan hasil survei serta POB tersebut. Nah, untuk tidak berpanjang waktu, mari kita dengarkan presentasi dari Ibu Dr. Endang. Namun sebelumnya izinkan saya membacakan biodata dari Dr. Endang sebagai berikut. Dr. Endang Warsiki, beliau adalah konselor Fateta IPB, ya. Sekolahnya S1, S1 di IPB, kemudian S2 di ITB, dan S3 di Victoria University. Ya. Aktivitasnya selain sebagai dosen, beliau juga Ketua Komisi Kemahasiswaan dan Disiplin, ya, Komsis dari Departemen TIN Fateta IPB. Baik, untuk tidak memperpanjang waktu, kami persilahkan kepada Bu Endang, layar dan waktu kami berikan. Baik, terima kasih Bu Uni. Barangkali saya share PowerPoint untuk bisa mengguide apa yang bisa saya berikan atau saya share dengan Bapak Ibu sekalian. Saya belum bisa share. Oke, baik, sudah bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat pagi bagi semuanya ya, salam sejahtera. Yang terhormat Bapak Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Pak Ferry Kusnandar, dan juga Bapak Ibu Kadep dan Sekdep dari unit masing-masing di Fateta. Kemudian juga Bapak Ibu dosen dan juga para tendik yang berkenan hadir pada pagi hari ini, dan juga adik-adik mahasiswa yang mungkin mewakili Ormawa dan juga mewakili dirinya sendiri. Tentu sangat berterima kasih ya bahwa kita bisa hadir di sini dan akan membahas tentang kalian sendiri, tentunya tentang mahasiswa ya. Betul yang diceritakan oleh Bu Mulyor ini, saya Komisi Kemahasiswaan ya, dari Departemen TIN yang sekaligus konselor, hanya saja jam terbang saya masih sangat singkat, tidak sepanjang Bu Mulyor ini yang sudah 15 tahun. Saya mengikuti beliau jejaknya itu sekitar 5 tahun yang lalu ya. Jadi semoga Bu Mulyor ini nanti bisa banyak memberi ilmunya ke saya dalam rangka bagaimana mendampingi belajar para mahasiswa ya. Jadi semangat konselor itu adalah mendampingi mahasiswa belajar ya. Bukan membimbing tapi mendampingi ya. Kalau pembimbing akademik sudah ada, kemudian dosen penggerak sudah ada, nah kami mendampingi kalian semua. Baik, seperti yang dikatakan oleh Ibu Moderator bahwa latar belakang kenapa sih mental health itu menjadi perhatian gitu kan ya pada konselor ini gitu. Karena kita melihat bahwa dampak dari pandemi yang akhirnya kita harus belajar online ya, yang dari daring menjadi luring, itu menjadi sesuatu yang barangkali akan merubah kebiasaan. Makanya kebiasaan baru gitu kan ya. Itu memang terjadi. Bayangkan saja bagaimana di foto kita bisa cekikikan, hiahihi, terus kemudian itu lenyap gitu kan ya. Nah, ketika di kelas itu seperti gambar ini, bayangkan. Saya rasa sebenarnya bukan mahasiswa saja, Bu Mulyor ini yang stres ya, dosennya pun frustasi. Jadi harusnya mental health itu bukan hanya untuk mahasiswa, tetapi sebenarnya juga yang terlibat di dalam pembelajaran yang lain juga barangkali menemui kesulitan gitu ya. Nah, tentu waktu 1 tahun itu bukan waktu yang sebentar untuk mencoba beradaptasi dengan lingkungan yang ada, dengan fasilitas yang ada. Namun demikian saya rasa patut juga saya membagi apa saja sih sebenarnya yang terjadi selama perubahan pembelajaran dari luring menjadi daring ya. Tantangannya tentu banyak, keluhan mahasiswa banyak, namun saya coba untuk memberikan data yang sebenarnya gitu. Berapa persentase sih sebenarnya yang merasa itu bermasalah, atau berapa banyak sebenarnya yang merasa tidak bermasalah atau baik-baik saja. Terus kemudian bagaimana pengaruhnya terhadap akademik tentunya ya, karena mau tidak mau apapun yang terjadi pada mahasiswa pada proses belajar mengajar ya, baik itu dipengaruhi lingkungan, baik itu dipengaruhi oleh fasilitas dan sebagainya, pasti akan berdampak kepada IPK misalnya ya. Baik, metodenya survei dengan menyebarkan Google Form pada seluruh angkatan. Hanya saja pada metode ini dibedakan antara mahasiswa semester kalau sekarang semester 7 dan 9 dan semester 3 dan 5 gitu. Karena apa yang akan kita ambil informasi dari mereka atau gambaran dari mahasiswa tersebut adalah berbeda gitu. Karena kalau di semester 3 dan 5 adalah bagaimana proses pembelajaran itu bisa dinikmati ya, walaupun secara daring. Apakah mereka
bisa mengikuti dengan baik, atau misalnya mereka kesulitan atau mereka ada keluhan dan sebagainya. Namun untuk mahasiswa semester 7 dan 9 tentu nature-nya adalah lain, karena itu adalah penelitian gitu, berhubungan dengan fasilitas penelitian, berhubungan dengan jam bukannya laboratorium ya, atau hal-hal yang lain ya. Jadi responden yang kita sebarkan itu angkatan 54, 55, 56 dan 57. Nah, kalau dilihat isi dari formnya sebenarnya adalah berupa pertanyaan menjawab, memilih ya, memilih bukan pertanyaan terbuka yang bisa berkembang, tapi sebisa mungkin kami bisa menyimpulkan sesuatu ya dari pertanyaan yang tertutup ini. Tentu tentang profil ya pasti ya, karena dari departemen mana, kemudian semester berapa gitu ya, dan hal yang lain seperti misalnya ya tadi departemen laki-laki atau perempuan. Nah, kemudian yang bagian 2 itu tentang kesehatan mental secara umum. Kesehatan mental secara umum itu pertanyaan apakah misalnya kalian merasa bosan, apakah kalian bisa fokus kuliah, apakah kalian bisa mengerjakan tugas. Nanti akan saya coba jelaskan di slide-slide berikutnya. Dan bagian 3 adalah perkuliahan selama masa pandemi. Ini agak berbeda karena nanti apakah fasilitas di rumahnya mendukung, apakah koneksi internetnya mendukung, begitu lebih kepada ke sana ya. Nah, kami menjaring dari angkatan 56 dan 57 itu sekitar 580 mahasiswa, cukup banyak sebenarnya ya, yang bisa mewakili dari jumlah yang ada. Dan dari 55 dan 54 itu mengembalikan form yang kami sebar kembali sebanyak 91 mahasiswa. Nah, dari situ kemudian kami olah datanya, walaupun nanti akan ada tentu dari data ini akan kita peroleh gambaran ke kondisi mahasiswa terkait dengan kesehatan mentalnya. Nah, dengan demikian maka akan cukup penting ya bagi pihak manajemen untuk melakukan perbaikan misalnya ya, atau melakukan program yang berkaitan dengan mental health, dan juga para dosen juga mungkin bisa aware dengan demikian bagaimana cara supaya mereduce atau mengurangi dampak yang tidak baik dari perubahan pembelajaran yang tatap muka menjadi online ini. Nah, berikut adalah profil responden dari mahasiswa angkatan 56 dan 57. Itu terlihat seperti ini, bahwa yang mengembalikan itu 19% dari TIN, 42% dari ITP, TMB 18%, dan SIL 21%. Nah, distribusi laki-laki perempuannya lebih banyak perempuan karena memang mahasiswa Fateta khususnya TIN ya, tapi saya nggak tahu kalau keseluruhan, nanti barangkali Pak Ferry bisa update, memang perempuan lebih banyak ya rasionya dibandingkan dengan mahasiswa laki-laki. Nah, kemudian kita juga menanyakan apakah selama pandemi ini mereka melakukan kuliah saja atau kuliah sambil bekerja, atau bekerjanya paruh waktu atau bekerjanya full. Nah, 90% mahasiswa menjawab bahwa selama pandemi mereka hanya mengerjakan kuliah, tidak menyambi untuk bekerja. Namun demikian kita sadar bahwa
pembelajaran dilakukan di rumah gitu, tentu ada aktivitas rumah tangga. Nah, kemudian kita juga tanyakan seberapa berat mahasiswa diberikan beban lagi oleh keadaan di rumah, barangkali misalnya mengantar adik lah, kemudian membantu bapak ibu di rumah dan sebagainya. Sebagian besar 82% itu mereka terlibat dalam aktivitas rumah tangga yang ringan. Jadi artinya bahwa kuliah bapak ibu di rumah juga sadar betul bahwa walaupun mahasiswa ini di rumah, tetapi tidak dibebani pekerjaan yang berat berkaitan dengan aktivitas rumah tangga. Malah ada 7% yang tidak melakukan atau barangkali tidak tidak merasa harus terbabangi dengan aktivitas rutinitas rumah tangga. Nah, kemudian ini adalah terkait dengan kesehatan mental. Dari pertanyaan 8 butir pertanyaan yang kami ajukan itu nilai persentase ya, saya berbicara tentang persentase dan persentase yang agak tinggi ya, walaupun sebenarnya juga distribusinya ada di tengah ya, ada 17, 21, 2, namun agak tinggi ke kanan. Artinya apa? Agak ke kanan ini agak mengkhawatirkan, kira-kira begitu kan ya. Ke kiri itu ringan, kemudian di tengah itu sedang. Nah, ini yang meyakinkan kami bahwa memang di dalam mental health-nya harus ada perhatian, walaupun sebenarnya masih tergolong masih tergolong ringan ya dari sisi pertanyaan yang kami buat gitu. Kami membuatnya tentu juga konsultasi dengan psikolog, apakah pertanyaan demikian itu bisa menggambarkan kondisi mental health mahasiswa, dan setelah mendapat persetujuan dan revisi berkali-kali, maka kami membuat pertanyaan seperti ini. Nah, terlihat bahwa misalnya apakah dalam masa pandemi Anda bahagia gitu ya, nilainya sekitar di tengah, masih bisa di tengah ya. Tetapi apakah Anda stres, ya maka nilainya itu cenderung ke kanan, gitu kan? Intensitas tekanan mental nilainya cenderung ke kanan. Kemudian kehilangan minat cenderung ke kanan. Kemudian kehilangan kepercayaan diri cenderung ke kanan. Gitu. Tetapi ketika waktu istirahat itu cenderung cukup gitu ya, cenderung cukup. Jadi banyak tugas pun terasa mereka merasa di rumah barangkali waktu istirahat cukup banyak gitu ya. Nah, kemudian terkait dengan pertanyaan yang lain tentang terpapar COVID ataupun tidak di keluarganya, alhamdulillah ya, alhamdulillah itu banyak yang tidak terpapar. Ini yang barangkali patut kita syukuri bahwa mahasiswa kita mungkin karena masih muda ya, tetapi terlihat juga di keluarganya pun tidak terpapar gitu. Ya ada tapi sangat kecil ya, persentasenya ya. Nah, kemudian tentang pergaulan merasa sangat kurang tentu ya karena PPKM di rumah. Nah, apakah pergaulan yang sangat kurang ini gitu kan kemudian berimbas kepada gitu kan ya, kepada penyebab stres gitu. Namun ketika ditanya hal yang lainnya, maka yang dikeluhkan adalah metode pembelajaran daring gitu. Nah, ini yang barangkali menjadi PR bersama bagi Bapak Ibu dosen khususnya ya, juga Pak Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemasan, bagaimana menemukan metode pembelajaran daring yang membahagiakan gitu, kira-kira seperti itu ya. Karena itu dikeluhkan metode yang bagaimana yang menurut mereka menarik gitu ya dengan pembelajaran daring ini. Nah, kemudian
kesanggupan, ketika mengalami kesulitan, apa yang mereka lakukan? Ya, itu adalah menjalankan hobi. Alhamdulillah mereka bisa memilih hobinya untuk mengatasi kesulitan. Dan 71% mengatakan sanggup mengatasi kesulitan. Artinya ketika ada tekanan dari luar, maka mereka mampu beradaptasi, kira-kira begitu ya. Saya mau beradaptasi gitu. Namun ada sebagian juga yang tidak, sekitar 25%. Tentu ini menjadi perhatian ya. Artinya kalau tidak mampu mengatasi kesulitan, harusnya perlu orang lain, kira-kira yang sekitar 25% ini. Yang lain adalah bantuan. Nah, ketika menghadapi kesulitan, maka orang yang kelompok yang diminta bantuan pertama adalah teman, dan yang kedua adalah keluarga. Baru kemudian ke konselor 10% ya. Dan saya rasa ini Bu Uning patut kita ini kan Bu Uning ya, bagaimana konselor itu menjadi tujuan pertama bagi anak-anak untuk mendiskusikan atau untuk curhat lah, kira-kira begitu kan ya. Takutnya kalau misalnya keluarga mungkin tidak enak ya, karena banyak mungkin menjadi khawatir bapak ibunya, jadi anak-anak barangkali tidak nggak enak kalau bilang sama bapak ibu gitu kan ya. Nah, kalau psikolog itu barangkali nanti karena di IPB sendiri juga tidak ada fakultas psikologi, bagaimana nanti apakah ada konselor itu difasilitasi psikolog atau ada klinik psikologi misalnya begitu kan ya, untuk menghadapi hal ini. Nah, kemudian untuk kegiatan perkuliahan, bahwa ini juga cukup menarik kalau dicermati bahwa ini kecenderungannya juga ke kanan. Artinya bahwa mahasiswa misalnya begini, apabila semangat Anda turun, Anda merasa jenuh menjalani kuliah selama pandemi ini, maka jawabannya cenderung ke kanan. Artinya mereka merasakan kejenuhan itu. Mereka menunda tugas yang diberikan oleh dosen. Mereka penurunan konsentrasi selama kuliah. Dan alhamdulillahnya prestasi akademik sih tidak turun ya. Jadi rasanya prestasi akademik masih di tengah, mereka masih merasa nilainya baik-baik saja gitu kan, walaupun misalnya kecenderungan untuk menunda tugas dosen, kemudian tidak fokus kuliah, turun konsentrasinya dan sebagainya. Nah, yang lain adalah kegiatan perkuliahan yang terjadi ya, maksudnya di mahasiswa, ketika kita tanyakan tentang permasalahan pembelajaran daring, itu sebenarnya suasana. Artinya suasana di rumah itu tampaknya kurang mendukung untuk pembelajaran gitu. Nah, kemudian jaringan internet sih merasa normal ya, walaupun ada yang kesulitan tentu ketika saya maupun Bapak Ibu dosen yang lain ketika kuliah pasti saja ada satu atau dua anak yang merasa saya kesulitan koneksi gitu. Namun secara garis besar itu mudah dan normal, saya rasa ini patut bisa diterima ya untuk pembelajaran daring. Nah, kemudian apakah mereka berbagi fasilitas? Sebagian besar menyatakan tidak. Artinya mereka mempunyai gawe masing-masing gitu kan ya. Hanya 2% saja ya yang berbagi lebih dari 2 orang, yang berbagi satu mungkin laptopnya dengan adiknya gitu kan, atau
handphonenya dengan kakaknya gitu hanya 33%, tapi yang 25% ini tidak berbagi dengan anggota keluarga yang lain. Nah, kemudian ini tadi saya garis bawahi bahwa ketika melakukan mengerjakan tugas, apakah mereka perlu teman belajar, dan mereka menyatakan tidak sebagian besar, ya. Kemudian ada sekelompok juga yang menyatakan ya lebih baik berkelompok, dan kemudian juga ada juga yang hanya cukup satu teman saja, teman belajar itu. Nah, kemudian bantuan ketika mengalami kesulitan, maka ketika mendapatkan tugas yang sulit, mereka tidak banyaknya adalah mencari di internet atau bertanya dengan teman gitu. Nah, kalau ditanya bantuan dari fakultas yang dibutuhkan sebenarnya adalah beasiswa ya. Beasiswa saya bagaimana menghubungkan beasiswa ini dengan kesulitan-kesulitan yang dialami gitu ya. Nah, kemudian untuk mahasiswa yang sedang melaksanakan penelitian, kami mahasiswanya ada tadi sekitar 91 orang yang mengembalikan form yang kita sebar. Nah, posisinya adalah seperti ini, bahwa mereka 76% itu hanya kuliah ya, dan aktivitas rumah tangga yang melibatkan dia di rumah itu setara dengan ringan ya selama 57%, dan yang tidak malah 31%. Nah, kemudian ketika ditanyakan bagaimana semangat untuk mengerjakan penelitian, itu so-so ya. Tetapi ketika apakah Anda jenuh, semangat Anda turun? Iya. Ya. Jadi ini nilainya cenderung ke kanan, ya, cenderung ke kanan. Artinya kejenuhan itu melanda tidak hanya kepada mahasiswa di tingkat bawah, tetapi juga sampai di tingkat atas, ya. Nah, kalau ditanya tentang permasalahan dalam melaksanakan penelitian, sebenarnya ada fasilitas. Nah, ini saya patut dimengerti juga ya, karena PPKM itu ada pembatasan masuk kampus, ada pembatasan, ada lab yang tidak buka pun jamnya juga terbatas dan sebagainya. Ini yang barangkali menjadi pemikiran kita bersama, apakah fasilitas ini kaitannya dengan semangat gitu ya, karena labnya nggak buka jadi anak-anak jadi tidak bersemangat juga gitu ya. Itu hal yang bisa saya sampaikan pada forum ini. Itu hasil survei dari kesehatan mental atau kondisi mahasiswa yang ada selama pembelajaran daring dalam masa pandemi ini. Tentu stres, jenuh, bosan, turun semangat, kemudian kehilangan kepercayaan diri itu melanda. Jadi nilainya adalah cenderung ke kanan, dan bahkan untuk mahasiswa yang penelitian itu barangkali patut menjadi perhatian bagi kita semua. Nah, kemudian masalah lingkungan atau belajar di rumah itu barangkali belum terbiasa ya, sehingga mereka merasakan suasana atau lingkungan rumah itu tidak mendukung untuk pembelajaran. Baik, itu rasanya yang bisa saya sampaikan, Bu Moderator. Lebih lanjut waktu saya kembalikan lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Endang atas pemaparannya. Nah, dari hasil survei terlihat bahwa sekitar mungkin 1 dari 5 atau 4 ya, mahasiswa FATETA mengalami masalah kesehatan mental selama pembelajaran di masa pandemi. Nah, hal ini memerlukan tindak lanjut tentu saja ya, dari kita para konselor untuk mendampingi mahasiswa menghadapi berbagai persoalan tersebut. Nah, bagaimana prosedur baku di dalam kegiatan konseling tersebut nanti akan
segera disampaikan oleh pembicara kedua, yaitu Ibu Dr. Didah Nur Farida.